Kalau saya mengamati dari suara ya, kebisingan atau noise yang disampaikan, yang muncul di ruang publik, misalnya seperti Rijal Ramli, Refli Harun, kritikan yang berbeda dalam konteks menolak kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itu sah saja kan dalam demokrasi. Tapi yang sangat disayangkan, mereka seolah-olah tampil sebagai satu representasi dari suara publik yang mengklaim seolah-olah gagasan Pak Lanyala itu mengganggu kepentingan liberalisme. Memang jelas mengganggu, dan mereka yang berasal dari kekuatan liberalis itu yang sangat disayangkan. Konstruksi berpikirnya tidak masuk ke ruang kritik yang demokratis, yang selama ini mereka suarakan bahwa orang berbeda pendapat kan boleh berbenturan gagasan, dialektika, argumentasi itu boleh saja. Tapi sudah masuk ke ruang pribadi Pak Lanyala yang saya lihat semakin kerdil mereka. Pak Lanyala konsisten, dan Pak Lanyala mencoba untuk mengajak publik, rakyat Indonesia di tengah situasi liberalisme yang ugal-ugalan, demokrasi yang hancur-hancuran, proses tata kelola negara yang tidak terkendali ini, maka memang harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dalam rangka menyelamatkan arah dan tujuan negara. Saran saya kepada Bung Refli, Bung Rijal Ramli dan kawan-kawan, perbedaan itu hal wajar saja, tapi harus diutamakan pendekatan tabayun, sehingga saling mengkonfirmasi apa sebenarnya menjadi agenda, menjadi sesuatu yang substansi yang disuarakan oleh Pak Lanyala. Karena di ruang publik ini kan ketika Pak Lanyala mengatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu mendapat reaksi positif dari publik. Tapi tokoh-tokoh yang mengklaim diri sebagai representasi suara oposisi menganggap ini adalah hambatan untuk menggagalkan pemilu. One Kewan TV1. Bang Faisal Sadaf, kita melihat perjuangan dari Bang Lanyala Mataliti untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli kan terkesan dia seperti berjalan sendiri. Dia memasang badan dia untuk apa, dan dia memiliki nilai yang sangat murni untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ini, dan tujuannya adalah untuk mengalihkan konstitusi ini dengan benar. Tapi di sisi lain, niatan mulia dia ini malah banyak ditentang oleh lingkungan dan malah kerabat dia sendiri. Nah, pendapat Bang Asegaf ini apa? Sebenarnya semangat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini satu suara yang berakselerasi terus-menerus, tapi tidak menemukan satu kanal besar untuk terekspos di ruang publik secara konstruktif. Nah, kebetulan Pak Lanyala ini tiba-tiba tampil dengan kekuatan legitimasi kelembagaan selaku Ketua DPD RI, kemudian juga menyerap berbagai aspirasi dari keragaman kelompok budaya, kelompok agama, purnawirawan, aktivis. Rangkaian-rangkaian dialog yang panjang itu kemudian suara Pak Lanyala untuk mengajak kembali kepada Undang-Undang Dasar yang asli, Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ini satu terobosan yang luar biasa di tengah kegelisahan publik atas praktek demokrasi liberal yang semakin ugal-ugalan dan tidak bisa terkendali. Dan sebagai individu, tentu saya bersama jutaan orang di luar sana juga yang memiliki kesepahaman secara pandang yang sama dengan ajakan Pak Lanyala dan para tokoh-tokoh senior. Dan saya kira itu satu tawaran gagasan yang memang diimpikan, dirindukan oleh jutaan rakyat. Tapi di sisi lain, niat ini malah banyak ditentang oleh orang-orang yang semestinya mendukung. Itu gimana Pak Faisal? Itu yang menjadi masalah. Kalau saya mengamati dari suara ya, kebisingan atau noise yang disampaikan, yang muncul di ruang publik, misalnya seperti Rijal Ramli, Refli Harun, kritikan yang berbeda dalam konteks menolak kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itu sah saja kan dalam demokrasi.
Tapi yang sangat disayangkan, mereka seolah-olah tampil sebagai satu representasi dari suara publik yang mengklaim seolah-olah gagasan Pak Lanyala itu mengganggu kepentingan liberalisme. Memang jelas mengganggu, dan mereka yang berasal dari kekuatan liberalis itu yang sangat disayangkan. Konstruksi berpikirnya tidak masuk ke ruang kritik yang demokratis, yang selama ini mereka suarakan bahwa orang berbeda pendapat kan boleh, berbenturan gagasan, dialektika, argumentasi itu boleh saja. Tapi sudah masuk ke ruang pribadi Pak Lanyala yang saya lihat semakin kerdil mereka. Semakin publik melihat bahwa Rijal Ramli, Refli Harun tidak bisa orang-orang yang siap di dalam pertentangan, adu perdebatan, tapi mereka masuk ke pribadi Lanyala, di mana diserang dengan berbagai propaganda, klaim-klaim politik atau narasi politik yang menurut saya sangat disayangkan. Nah, Bang Lanyala sendiri mendapat bulian seperti itu, sepengetahuan Bang Sekap bagaimana sikapnya? Kalau saya lihat Pak Lanyala ini orang yang berdiri tegar, punya prinsip, konsisten. Kalau oleh Rijal Ramli mengatakan bahwa dia melakukan pengkhianatan terhadap suara aspirasi yang menghendaki pemilu langsung, saya kira tidak juga. Justru Pak Lanyala konsisten, dan Pak Lanyala mencoba untuk mengajak publik, rakyat Indonesia di tengah situasi liberalisme yang ugal-ugalan, demokrasi yang hancur-hancuran, proses tata kelola negara yang tidak terkendali ini, maka memang harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dalam rangka menyelamatkan arah dan tujuan negara. Ini tidak salah, prinsip ini sudah banyak disuarakan, bukan hanya oleh Pak Lanyala, oleh kalangan akademisi, oleh praktisi, bahkan oleh kelompok-kelompok besar di dalam kekuatan oposisi itu sendiri. Cuma kan yang menjadi aneh ketika suara Pak Lanyala ini tampil ke ruang publik, seolah-olah mereka mengambil jalan yang mencoba untuk mengambil posisi yang berbeda dan disayangkan menyerang pribadi. Saran saya kepada Bung Refli, Bung Rijal Ramli dan kawan-kawan, perbedaan itu hal wajar saja, tapi harus diutamakan pendekatan tabayun, sehingga saling mengkonfirmasi apa sebenarnya menjadi agenda, menjadi sesuatu yang substansi yang disuarakan oleh Pak Lanyala. Karena di ruang publik ini kan ketika Pak Lanyala mengatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu mendapat reaksi positif dari publik, tapi tokoh-tokoh yang mengklaim diri sebagai representasi suara oposisi menganggap ini adalah hambatan untuk menggagalkan pemilu. Bahkan lebih maju lagi perdebatan soal isu amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini sudah bergeser kepada satu opini yang dibangun oleh kelompok-kelompok kontra kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 ini, bahwa ini dapat menjegal Anies Baswedan misalnya. Sementara itu kan tidak ada sama sekali semangat 45 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah terus-menerus disuarakan. Sepengetahuan dari Bang Basara menyikapi dari Undang-Undang Dasar 45 asli dan diharapkan perjuangan Bang Lanyala ini berhasil. Apa perjuangan yang terberat yang dihadapi oleh Bang Lanyala? Jadi kalau dilihat dari proses situasi terkini, baik ancaman dari faktor geopolitik, krisis ekonomi, dan belum bisa diprediksi gangguan keamanan ya jelang Pilpres 2024, kemudian kondisi force major lain, bisa saja pemilu ini tidak jalan. Kalau pemilu tidak jalan karena hambatan force major dan peristiwa-peristiwa yang mutakhir, maka kan harus ada solusi lain untuk menawarkan bagaimana tetap pemilu dilaksanakan. Yang disesalkan oleh Bang Basara Sedap dengan sikap Refli Harun. Saya sudah menonton, menyimak secara lebih mencoba objektif ya terhadap komentar-komentar Profesor Refli Harun, orang yang juga sebenarnya saya senang, orang yang kritis. Tapi saya sayangkan Refli Harun yang diklaim sebagai pakar hukum tata negara, orang yang liberal,
orang yang sangat mengklaim bahwa menyuarakan demokrasi, justru ketika menghadapi gagasan yang dituangkan atau disuarakan oleh Pak Lanyala, saya melihat ada faktor subjektivitas yang terlalu berlebihan masih kepada kepentingan pribadi. Ini menurut saya tidak mencerminkan pandangan akademisi, pandangan kepakaran, pandangan seorang demokrasi dari seorang Refli Harun. Sangat saya sayangkan. Karena menurut saya, setiap orang bebas dong. Apakah dia menolak kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 atau dia mendukung Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu hal yang dialektika itu kan biasa saja. Tetapi kenapa wilayah pribadi Lanyala itu diserang? Apakah ini satu gambaran kebangkrutan moral atau kebangkrutan intelektual dalam menghadapi gagasan yang disuarakan oleh Pak Lanyala? Oleh sebab itu saya mengajak kepada Bung Refli, Bang Rijal Ramli, sebelum jauh melangkah dengan prasangka yang berlebihan, dengan ekspresi yang tidak akademis, dengan gaya politik yang terlalu menunjukkan kebencian, tidak siap dalam perbedaan, sebaiknya menurut saya lakukan dulu dialog. Karena mereka ini yang saya amati, Refli kan juga dekat sama Pak Lanyala, komunikasi Pak Lanyala dengan Rijal Ramli juga baik. Tapi mengapa ketika ada perbedaan pandangan, mereka langsung menyerang kepada sisi pribadi? Kalau Pak Lanyala menyerang mereka secara pribadi, saya juga kan tidak setuju. Tapi sampai sejauh ini kan yang terus-menerus konsisten disuarakan Pak Lanyala itu adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Adalah gagasan untuk menyelamatkan negara. Menurut saya tidak ada yang salah. Dan semestinya Rizal Ramli dan Pak itu mendukung. Itu yang membuat kita merasa aneh. Sebelumnya kan hubungan mereka, misal Refli Harun terlihat di ruang publik punya hubungan yang baik dengan Pak Lanyala. Begitu juga kelompok-kelompok seperti Rijal Ramli, Gatot. Tetapi ketika Pak Lanyala mengatakan, misal yang saya tangkap di ruang publik, bahwa untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli diperlukan dekret. Itu kan satu pandangan yang menurut Pak Lanyala itu satu gagasan karena tidak ada solusi lain. Tapi kemudian itu mendapat big fire, semacam kebakaran besar yang menimbulkan kemarahan, kegundahan, seolah-olah posisi Pak Lanyala ini memiliki tujuan politik terselubung untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi. Nah, ini menurut saya tidak fair. Ya kan? Kalau pemilu juga sistem liberal ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi, oleh KPU, bisa juga kan? Tanpa usulan Pak Lanyala, Pak Jokowi juga bisa mencari cara untuk melanjutkan kekuasaannya. Pendapat dari Pak Lanyala. Jadi menurut saya para tokoh yang berbeda pandangan dalam konteks amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45 harus mengutamakan sikap konsisten pada misal kita kembali kepada semangat Pancasila. Kembali saja kepada Pancasila, sila keempat, bahwa memang diperlukan tindakan yang hikmat, yang bijaksana, di mana ruang musyawarah itu dibuka dalam rangka bertabayun. Dan saya kira kalau saya mengamati Pak Lanyala ini orang yang terbuka, orang yang fair, dan mau berdialog dengan siapapun. Karena kalau Pak Lanyala itu baru mengusulkan dekret presiden, Pak Rijal Ramli itu jangan salah, mereka pernah bersama Pak Jokowi dalam satu kekuasaan. Kalau Pak Rijal Ramli, Refli Harun mengatakan Pak Lanyala harus menyampaikan permohonan maaf, saya justru mau balik. Mereka yang harus meminta maaf kepada publik, karena mereka pernah berada dalam lingkaran kekuasaan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi kalau ini menurut saya tidak perlu seperti itu. Jadi jangan mereka menganggap orang menyampaikan gagasan yang tulus, murni dalam rangka upaya menciptakan negara yang baik, menyelamatkan negara, tapi mereka menghukum dengan mengatakan melakukan propaganda politik. Pak Lanyala harus minta maaf. Menurut saya akan datang juga suara dari rakyat yang mendesak Refli Harun dan Rijal Ramli juga minta maaf.
karena mereka pernah bersama Pak Jokowi, pernah menikmati satu kekuasaan yang berimbas pada kekacauan dalam sistem bernegara saat ini. Mereka juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak perlulah sampai kepada wilayah itu. Menurut saya, hubungan silaturahmi itu harus diutamakan. Tabayun harus diutamakan. Kalau Rizal Ramli, Refli Harun mengatakan mereka Pancasilais yang sejati, saran saya kembali ke sila keempat, bahwa kita bernegara dalam perbedaan pandangan, perbedaan gagasan, harus mengutamakan pendekatan hikmat, kebijaksanaan, cara berpikir yang bijaksana, cara tindakan yang dibimbing oleh hikmah. Dan tentu orang-orang yang memiliki pandangan tersebut, berpijak pada pandangan tersebut, akan memilih ruang musyawarah, ruang tabayun, dalam rangka menghindari perbedaan dari cara pandang. Karena kalau tidak ada dialog, main kuat-kuatan, main tuding, apalagi menyerang pribadi, saya ingatkan, itu bisa menjadi arus balik yang bisa merusak, makin merusak upaya untuk memperbaiki negara menuju ke masa depan. Dan secara pendidikan politik tidak bagus. Kepakaran Refli Harun juga diragukan oleh publik. Kehebatan Rizal Ramli dengan kedewasaan politik juga diragukan oleh publik. Sikap-sikap yang menyerang pribadi harus dihentikan. Karena sampai sejauh ini yang saya amati, saya mencoba objektif. Pak Lanyala masih memberi ruang untuk membangun dialog dalam kerangka tabayun yang apa adanya. Dan saya kira harus ketemu. Karena umat ini jangan dipecah belah karena tarik-menarik kepentingan yang bersifat golongan, kelompok. Tetapi harus jernih, harus jujur, harus apa adanya. Kalau bisa bersama-sama, kenapa hari ini harus terjebak dalam prasangka yang berlebihan dan bisa menimbulkan satu kemerosotan dalam pendidikan politik. One K1 TV1